Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, guna mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di Medan Utara, diperlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah kota, DPRD, dan pemerintah pusat. Seperti apa pengelolaannya? Berikut pembahasan selengkapnya dalam dialog iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program iNews Sumut Dialog bersama saya Rudi Efrizal. Dan iNews Sumut topik dialog pagi ini membahas tentang percepatan pembangunan di Medan Utara. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Haji Tengku Bahrumsah SHMH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, perjalanannya dari rumah ke iNews Sumut gimana Pak? Lancar, alhamdulillah. Mengingatkan Kota Medan saat ini sudah terjadi kemacetan di beberapa jalan. Di jalan tadi gimana Pak? Alhamdulillah, karena hari Minggu kali ya. Hari Minggu ya Pak. Baik. Nah, membahas tentang percepatan pembangunan di Medan Utara. Ini ada apa di Medan Utara nih Pak? Baik ya, saya sebagai orang utara ya, Medan Utara. Ya, lahir dan besar di utara, kemudian mendapil di Medan Utara. Ya, kita juga hadir ke DPRD Kota Medan dari suara-suara orang di utara ya. Ya, Medan bagian utara kan hari ini kesannya ya identik dengan keterbelakangan, kemiskinan, kekumuhan ya. Saya pikir wajar, walaupun kita pahami bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution itu sudah besar perhatian ke utara. Tapi tentu juga karena memang sudah terlalu banyak persoalan di utara, maka ini terus kita angkat supaya utara ini ya punya kesetaraan ya dengan di kota-kota Medan, di inti kota ya. Karena di sana potensinya besar tetapi tidak berbanding lurus dengan pembangunan dan sumber daya yang ada di sana. Ya, saya pikir ini. Iya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak melihat perkembangan pembangunan di kawasan Medan Utara? Apakah memang terkhusus hanya Medan Utara aja? Setahu kita sih ini apakah mencakup Medan Belawan, Medan Labuhan, ataupun Medan Marelan atau daerah lain? Baik, Medan Utara ya, Medan bagian utara ini kan hari ini sudah terbrand ya, Belawan, Marelan, Labuhan. Ya termasuk sesungguhnya Medan Deli ya, itu bagian daripada utara. Tentunya daerah ini terkesan memang hari ini kita lihat itu dari sisi pembangunannya memang lambat sekali. Memang sudah ada ya APBD muncul, tetapi APBD-nya memang masih terkesan selama ini ya itu bagi rata ya. Kita berharap APBD ini ke daerah khusus, sana ada kekumuhan, kemiskinan, penerima di TKS juga paling besar ya. Kemudian data kemiskinan itu juga besar. Penerima bantuan-bantuan itu hampir semua lebih besar di utara. Artinya di sana kantong-kantong kemiskinan. Jadi memang dalam beberapa waktu terakhir ini kita lihat memang sudah mulai ada geliatnya. Apalagi pembangunan-pembangunan yang mangkrak selama ini sudah mulai dituntaskan oleh Pemko Medan. Titi Canang itu misalnya. Itu udah mulai dari 2017 nggak selesai-selesai, kemarin selesai. Kemudian rumah sakit, itu kan aspirasi orang Medan Utara, rumah sakit Bakhtiar Jafar ya, yang dibangun 2017. 3 tahun terbengkalai, ya, 4 tahun terbengkalai, ya, alhamdulillah sudah diresmikan. Begitu juga hari ini di utara itu rob, ya, itu memang alam ya, yang selama ini tidak ada solusinya, kita terendam terus. Ya. Kemarin itu sudah dituntaskan 1 blok di daerah Belawan 1 dan dampaknya sudah baik alhamdulillah ya. Ya tinggal bagaimana sosialisasi lagi sehingga memang itu nanti akan dapatkan solusi, kita akan jauh dari pasang rob. Nah, itu banyak persoalan. Kemudian yang tak kalah penting ialah sarana-sarana publik. Misalnya pasar, hari ini pasar di Medan Utara itu ya jauh dari harapan. Bahkan pasar di Belawan itu sudah mulai satu-satu itu besinya jatuh ya.
Dan itu memang kita terus berkolaborasi. Ya, kami dari DPRD tentunya memberi dukungan, diantaranya regulasi. Hari ini tata ruang kita memang tidak berpihak di utara itu, tersandra oleh RTH, dan kemarin telah selesai kita buat dengan pemerintah kota, kita rubah revisi tata ruang kita. Sehingga memang di sana nanti investor bisa masuk. Industri-industri itu ada ratusan hektar itu, sekarang jadi kita rubah RTH itu menjadi industri. Dan itu akan berdampak nanti kepada peningkatan ekonomi, investasi, dan itu berdampak baik. Yang kemudian tentunya yang tak kalah penting ialah membangun infrastruktur yang hari ini juga sudah mulai kelihatannya, ya, hampir semua. Namun karena memang parah sekali yang selama ini itu memang nggak terlalu berdampak, ya. Apalagi hari ini yang paling penting membangun sumber daya. Anak-anak muda kita hari ini di utara itu tawuran itu, ya, begal. Dan ini sekarang tawuran sudah mulai kurang. Sudah berkurang, ya. Bahkan di daerah sana itu lawan itu begalnya juga saya pikir sudah mulai jauh berkurang, tinggal mulai ke tengah dia. Sudah mulai ke tengah. Berbagai persoalan yang ada, inilah tentunya yang menjadi PR kita. Kita berkolaborasi dengan pemerintah kota. Ya, tentunya kita berharap setiap momen-momen perencanaan penganggaran itu kita minta supaya lebih diberi prioritas untuk Medan Utara. Itu harapan kita. Ya, baik Pak, tadi seperti yang Bapak jelaskan, pembenahan, ya. Pembenahan apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan warga Medan Utara? Apakah ini seperti jalan, drainase, itu apakah sudah terrealisasi berapa persen gitu menurut Bapak? Baik, memang kebutuhan ini ada kebutuhan pelayanan dasar. Dan ini juga berlomba-lomba sesungguhnya. Selama ini memang kita lebih fokus kepada pembangunan manusia, yaitu daya sehat masyarakat. Uang yang digelontorkan untuk untuk penambahan BPJS di Medan Utara karena di sana banyak orang miskin, itu besar sekali. Kemudian untuk beasiswa miskin, yang anak-anak di sana itu tidak mampu, ya, itu juga APBD besar untuk daerah itu. Jadi bukan hanya persoalan untuk fisik, ya. Jadi memang tak tampak dia beasiswa miskin untuk kesehatan, kemudian pelatihan-pelatihan. Tapi kalau memang kemudian untuk kesehatan, pendidikan, sarana-sarana sekolah, karena di sana sumber daya manusia agak sedikit lemah. Banyak yang anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah. Dan itu juga selain dari membangun lingkungan yang sehat, ya, apalagi di sana kantong-kantong kekumuhan. Hari ini sudah mulai berkurang kumuhnya. Ya, tinggal bagaimana yang paling penting ialah itu supaya mereka sehat dulu, itu sanitasi yang baik. Sanitasi juga kita kan, masyarakat kita di utara itu sebagian mendiami daerah pelindung. Dan di situ sanitasinya sangat buruk. Kemudian juga sebagian itu menempati di daerah PT KAI. Nah, jadi inilah mau dibangun infrastruktur bedah rumah tak boleh karena itu bukan tanah milik pemerintah kota. Ini yang menjadi kendala. Jadi kita juga dengan berbagai stakeholder minta kepada mereka supaya juga bila perlu mereka hibahkan itu. Sehingga kalau enggak kekumuhan akan tetap terjadi. Karena ribuan masyarakat di utara, di Medan Belawan khususnya, itu mendiami tanah pelindung. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga infrastruktur enggak bisa kita buat. Bedah rumah tak boleh. Harus relokasi. Atau pelindung melepaskan itu aset menjadi aset pemerintah kota. Itu salah satunya solusinya. Untuk mengurangi itu, kekumuhan. Kekumuhan, ya Pak, ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Warga banyak mengeluhkan masih banyaknya pasar tradisional yang masih terlihat kumuh. Yang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan oleh Pemko Medan itu sendiri? Baik, ketika ada revitalisasi pasar pada waktu itu, kita berharap memang itu fokus ke utara. Tapi waktu itu di utara hanya satu pasar, Marelan, yang direvitalisasi. Dan dampaknya juga menimbulkan kekumuhan yang baru. Karena tidak ada aturan yang tegas. Masih banyak mereka berjualan di pinggir jalan, kemacat. Padahal di dalamnya itu kosong pasarnya. Saya pikir ini memang penegakan aturan. Ya. Yang kedua, pasar Belawan sampai hari ini sudah 2 kali kita dianggarkan di APBD. Periode sebelumnya itu gagal terus. Ya, uang relokasi sudah dikeluarkan, gagal. 2 kali gagal. Dan itu memang sebagai pintu gerbang Sumatera Utara,
dan di situ juga pasar itu Belawan itu juga dekat dengan pelabuhan sekarang hari ini, saya pikir sudah wajar pemerintah kota itu menganggarkan dan itu menjadi skala prioritas. Karena di situ akan nampak ya, pasar yang bersih, yang nggak kumuh, itu menjadi cerminan ya. Belawan sebagai kota yang boleh kita katakan kota jasa. Dan sumber PAD juga itu utara itu yang paling besar. Di antaranya lah dari PBB. Nah, karena PBB itu kan perusahaan-perusahaan besar di sana, Pelindo saja itu puluhan miliar mereka bayar PBB-nya kan. Seharusnya PBB yang besar itu sebagian kuehnya itu dikembalikan ke daerah utara juga. Saya pikir itu. Ya, apa yang cara yang dilakukan oleh Pemko Medan itu sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya warga yang ada di pasar tradisional agar tidak terlihat kumuh seperti itu, Pak? Baik, ya kita apresiasi ya, baru kali ini pemerintah Kota Medan dalam hal ini Pak Wali kita itu ngepost di Belawan, ya itu di Canang itu ngepost beliau, dan di sana hampir selalu di sana warga datang menerima keluhan, diantara itu juga pasar. Bahkan Pak Wali kita ini kemarin itu ingin dibangun dari dana kolaborasi dengan APBN. Ya, Pak. Bahkan kementerian itu datang ya, kementerian datang. Tinggal ini ya saya pikir tinggal bagaimana implementasinya saja. Dan itu sudah direspon. Kalaupun memang ini belum ada, kita akan coba juga, ini kan mau masuk APBD 2024. Kita akan coba juga anggarkan itu pembangunan pasar. Walaupun memang itu biaya besar. Kolaborasi dari pemerintah pusat itu penting. Sebagaimana Tanggul Rob. Nah, ini kan kelebihan kalau punya channel di pusat kan. Tanggul Rob itu nggak pakai PAD kita, nggak pakai APBD. Itu dialah dana APBN. Nah, itu kan membantu. Ya, sehingga yang di luar daripada dana-dana yang sudah kita siapkan. Ya, harapan kita memang tentunya pemerintah kota yang sudah mulai membuka diri ke Medan Utara ini ke depannya saya pikir berbagai persoalan yang ada ini menjadi skala prioritas untuk dilakukan pembangunan. Ya. Nah, ini banjir rob, Pak ya, yang tadi yang sepertinya menjadi salah satu permasalahan utama di Medan Utara. Apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan oleh Pemko Medan? Mengingat kemarin ada informasi bahwasanya Pak Bobi langsung turun langsung ke lokasi tersebut dan ikut membersihkan hasil sisa-sisa banjir rob ataupun drainase yang udah tersumbat. Baik, gitu, Pak. Solusinya memang kemarin kan saran kami supaya seluruh daerah yang potensi rob masuk itu memang harus dijadikan halaman depan, harus dijadikan tempat usaha. Kita tahu bagaimana Ancol itu dulu rob. Nah, sekarang di Ancol itu dibuat sampai sekarang apartemen semua di pinggir-pinggir laut itu. Jadi akhirnya pelaku-pelaku usaha yang menimbun semua pinggir laut. Catatannya masyarakat yang ada di situ memang harus relokasi. Yang kedua, sebagaimana yang dilakukan sekarang, yaitu membangun tanggul. Yang ini sedang dilakukan. Ini masih satu tahap dan selanjutnya. Dan itu saya pikir memang akan menjadi skala prioritas tanggul itu. Dan itu dampaknya positif untuk Kota Medan, Belawan. Ya, sebagai penutup topik kita pagi ini, Pak, bisa dijelaskan kesimpulan untuk percepatan pembangunan Medan Utara itu sendiri? Yang pertama ya tentunya regulasi kita rubah, ya kita revisi kebijakan-kebijakan, yang kemudian penganggaran tidak hanya dari APBD, tapi dana-dana CSR yang ada di Medan Utara itu saya pikir itu juga salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan. Dan tentunya kerjasama dengan masyarakat harus mendukung program-program pembangunan yang ada di Medan bagian utara. Itu mungkin salah satu solusinya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan tetap sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, itu tadi topik kita tentang pembahasan percepatan pembangunan di Medan Utara. Nah, itu dia. Baik, tentunya kita akan kembali dengan iNews Sumut Dialog berikutnya bersama saya Rudy Efrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.